Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anak yang saya cintai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara meneladani Rasulullah. Karena kita tahu sebagai umatnya, di dalam diri Rasulullah, semua akhlaknya adalah akhlak yang terpuji, yang kita wajib berusaha untuk meneladaninya. Kali ini kita akan menelaah sebuah kisah tentang kisah tangan tukang batu yang dicium Rasulullah. Kisah ini terjadi saat Rasulullah mengadakan perjalanan pulang dari Tabuk. Beliau melihat seorang pekerja tukang batu yang bekerja keras di teriknya matahari gurun pasir. Pekerjaan yang berat ini menyebabkan tangannya hitam, melepuh, dan terluka. Tapi itulah yang dilakukan seorang tukang batu ini sehari-harinya dalam rangka memenuhi amanahnya, menghidupi keluarganya yang ada di rumah. Saat Rasulullah dekat dengan tukang batu tersebut, Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan tanganmu?" Maka sang tukang batu menjawab, "Tanganku begini karena palu dan sekop yang kupakai mencari nafkah bagi keluargaku yang menjadi tanggunganku." Mendengar jawaban itu, Rasulullah seketika mengambil tangan si tukang batu dan menciumnya. Subhanallah, inilah tangan yang tak akan pernah tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Begitu Rasulullah berkata. Masya Allah anak-anak, luar biasa, ternyata begitu mulia, begitu terpujinya tangan tukang batu yang hitam, melepuh, dan terluka. Rasulullah menciumnya. Betapa bahagianya tukang batu ini, tangannya dicium oleh orang yang paling mulia. Kita sebagai umatnya tentu rindu dan ingin sekali tangan kita termasuk tangan yang mulia, tangan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga harus menjadi seorang tukang batu? Tentu tidak anak-anak, karena kemuliaan tangan seorang tukang batu bukan terletak pada bentuk pekerjaannya, tetapi pada sikap yang menyertainya. Sikap apakah itu? Mari kita telaah kisah tersebut satu persatu. Yang pertama, tukang batu bekerja keras karena menunaikan amanahnya, amanah yang diterimanya, yaitu menafkahi keluarganya, menafkahi kebutuhan keluarganya. Di sini titik mulianya. Maka pembelajarannya adalah, jika kita ingin tangan kita mulia, tunaikan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan takut lelah karena lillah. Bekerjalah, tunaikan amanah karena Allah. Terus tunaikan meski kadang kita lelah menunaikannya, karena kita menunaikannya atas nama Allah. Apa implikasinya? Karena tentu amanah seorang pelajar bukanlah memukul batu. Amanah seorang pelajar bukan memecah batu, sehingga seorang pelajar agar tangannya mulia tidak perlu memecahkan batu sampai tangan terluka. Tapi amanah pelajar adalah menuntut ilmu. Tanggung jawabnya adalah belajar. Maka lakukanlah menuntut ilmu dan belajar itu karena Allah. Hanya karena Allah. Apa implikasinya? Di masa pandemi ini, tentu seorang pelajar, seorang siswa dituntut dapat belajar secara mandiri, tanpa kehadiran bapak dan ibu guru, bahkan tanpa pendampingan dari orang tua, karena orang tua sudah memiliki tanggung jawab sendiri untuk mencari nafkah. Ini memang berat, tapi ketika kita lakukan ini karena Allah,
kita sadari semua yang terjadi adalah kehendak Allah, insya Allah situasi ini akan terasa lebih ringan. Dan teruskan anak-anakku, meski kalian harus daring tanpa kehadiran Bapak Ibu guru, tanpa dampingan orang tua, teruskan mencari ilmu, teruskan belajar. Mudah-mudahan lelahnya kalian belajar akan termasuk di dalam lelahnya tangan yang mulia. Pembelajaran kedua. Saat terik matahari di padang pasir begitu menyengat, tangan tukang batu yang melepuh dan sakit, terluka, tukang batu tetap menjalankan tanggung jawabnya, menjalankan amanahnya, pantang menyerah. Inilah titik poin kemuliaannya, yaitu lakukan amanah, lakukan tanggung jawab, jangan pernah menyerah. Sebagai pelajar di masa pandemi, tentu tantangan yang hadir banyak sekali. Tantangan dalam mencari ilmu banyak sekali dibandingkan saat masa bukan pandemi. Ada rasa jenuh karena harus selalu di rumah, atau ada persoalan rumah tangga yang membuat kalian semakin jenuh, atau kalian bosan karena tidak pernah ketemu teman, sementara tugas daring begitu menumpuk. Tapi anak-anak, sekali lagi, mari kita berusaha agar tangan ini mulia. Jangan pernah menyerah dalam menunaikan amanah dan tanggung jawab kita karena Allah. Titik mulianya adalah jangan menyerah dalam melaksanakan amanah. Baik anak-anak, kita teruskan pembelajaran yang ketiga. Kita ingat tukang batu melakukan pekerjaannya dengan sangat sungguh-sungguh sampai batu itu terpecah. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh menunaikan amanah sampai tuntas, sampai selesai dengan kemampuan terbaik yang kita miliki. Implikasinya adalah sebagai siswa di masa pandemi yang pembelajarannya lebih banyak dilakukan dengan daring, dengan tugas yang menumpuk, maka jangan mengeluh. Kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, kerjakan tugas dengan semangat, lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Karena saat karakter sungguh-sungguh itu muncul dalam diri kalian, maka insya Allah kalian akan mendapatkan barokahnya ilmu. Itulah anak-anak sekilas dari telaah kisah Rasulullah. Maka yang harus kita ingat, mari kita karena lillah tunaikan amanah, karena lillah kita pantang menyerah, karena lillah kita bersungguh-sungguh menunaikan amanah. Semoga tangan ini, tangan kita semua, termasuk tangan yang dimuliakan Rasulullah, termasuk tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka selama-lamanya. Amin ya robbal alamin. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, yang dimasukkan oleh Allah dalam golongan hamba-hamba yang diridhoinya, dan semoga Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga Allah mengangkat derajat kita menjadi insan yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.